Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Mazaya tak bisa memberi jawaban apa-apa. Dia hanya diam dan masih memikirkan jawaban yang pas. Akan tetapi, Caroline menganggap itu sebagai jawaban tidak. Sudahlah, lupakan. Apapun yang terjadi, aku tidak akan merebut suamimu karena aku tahu rasanya dikhianati. Wanita yang kini berperan sebagai istri Arnold itu meninggalkan jiwa Mazaya sendiri. Caroline berjalan pulang untuk kembali menjalankan perannya sebagai istri. Sekarang dia tidak bisa berharap pada orang lain karena Mazaya tidak akan bisa masuk ke dalam tubuhnya. Dan itu berarti dia harus segera menyelesaikan misi ini agar bisa kembali ke tubuhnya sendiri. Saat masih di lorong menuju pintu keluar, Caroline melihat ibunya yang berjalan dengan sedih. Dia merasa kasihan pada wanita itu dan berusaha menghentikan langkahnya. "Tante," panggil Caroline yang saat ini menjadi Mazaya. Sepertinya ibu kandung Caroline itu tidak menyadari ada Mazaya yang selesai menjenguk putrinya. Hanya senyum tipis yang terukir di wajah wanita itu. Sepertinya ada beban berat yang saat ini sedang dia rasakan. Melihat ibunya sedang sedih, anak mana yang akan merasa tega? Ingin sekali Caroline memeluk ibunya, tapi itu tidak mungkin. "Apa kabar, Tante?" tanya Mazaya dengan suara bergetar. Rasa rindu yang tertahan di hatinya tak bisa dia luapkan dengan pelukan meskipun sang ibu sudah ada tepat di depan mata. "Seperti yang kamu lihat, Carol belum bangun juga. Mana bisa Tante merasa baik?" jawab Mama Caroline berusaha tersenyum padahal pikirannya sangat kacau. Hati Mazaya terenyuh mendengar pengakuan sang ibu. Miris memang, saat rapuh begini harusnya dia mengusap air mata sang ibu dan memeluknya, tapi wanita itu tak berdaya untuk melakukannya. "Saya ngerti perasaan Tante. Kalau Tante ingin menangis, pundak saya akan selalu siap," balas Mazaya dengan kepala tertunduk. "Terima kasih, Tante tahu ini semua takdir. Suami kamu juga sudah banyak membantu. Terima kasih ya. Tante harus ketemu Caroline sekarang." Mama Caroline tersenyum getir sebelum akhirnya meninggalkan Mazaya. Gadis itu menangis melihat kesedihan mamanya. Ia berjalan cepat menuju pintu keluar dan mencari taksi dengan keadaan kacau. Jiwa Mazaya yang asli melihat Caroline menangis. Wanita itu semakin merasa bersalah karena tak bisa memasuki tubuh Caroline dan membuat tubuhnya sadar. Dia mengikuti Caroline pulang, bahkan saat di taksi. Energi yang diberikan oleh Raffaello sudah melemah dan sekarang Caroline tak bisa lagi melihat jiwa Mazaya. Oleh karena itu, meskipun Mazaya mengoceh, wanita itu tak bisa mendengar dan terus menangis. Sampai di rumah, Caroline masuk ke kamar Arnold yang telah dibersihkan. Wanita itu menangis sejadi-jadinya karena rasa kecewa tak bisa memeluk dan memberitahu ibunya bahwa dia hidup di tubuh orang lain. Cukup lama Caroline menangis, bahkan sampai Arnold pun pulang karena mendapat laporan dari sang pelayan bahwa istrinya pulang dengan wajah sedih. Pelayan itu juga melaporkan bahwa Mazaya tak memasak hari ini. Hal itu membuat Arnold bergegas pulang karena istrinya juga enggan menjawab panggilan darinya. "Mazaya," panggil Arnold sembari membuka pintu kamar. Laki-laki itu lalu melihat istrinya sedang menonton TV dengan wajah sembab. "Kamu udah pulang?" tanya Mazaya sambil melirik jam dinding. Belum waktunya jam pulang, tapi suara mobil Arnold sudah memasuki halaman rumah, membuat wanita itu menghapus air mata dan menyudahi tangisnya. Walau bagaimanapun, Mazaya tak ingin terlihat sedih di hadapan Arnold.
Aku dapat informasi, katanya kamu pulang dengan wajah sedih. Wajah kamu juga kelihatan sembab, kayak habis nangis. Emangnya apa yang bikin kamu nangis? Arnold bertanya balik. Laki-laki itu menghampiri Mazaya untuk memeriksa keadaan istrinya itu. Dia khawatir ada sesuatu yang terjadi pada Mazaya. Mazaya menunjuk ke arah televisi yang mempertontonkan sebuah drama. Aku nangis karena ceritanya sedih. Emang kamu pikir aku nangisin apa? Nangisin kamu? Jangan harap ya. Arnold sengaja pulang awal karena merasa khawatir dengan keadaan Mazaya. Sayangnya, wanita itu malah berpura-pura kuat dan seolah tidak terjadi apa-apa. Wajah tampan laki-laki itu seketika berubah masam saat mendengar pengakuan dari sang istri bahwa ia menangis hanya karena sebuah drama. Sungguh itu di luar ekspektasi Arnold yang benar-benar mengkhawatirkan sang istri. Kata pelayan, kamu kelihatan cemberut dan mau nangis setelah dari salon. Kenapa kamu malah nangisin drama? Harusnya aku yang nangis karena kamu ngeluarin banyak duit lagi hari ini. Kata Arnold membalas sikap jutek Mazaya padanya. Bukannya membalas dengan lebih galak seperti biasa, wanita itu malah cengar-cengir dan bersikap manis. Dia merasa bersalah karena memang biaya perawatan wajah dan tubuhnya kali ini lebih mahal dari sebelum-sebelumnya. Bukannya uangmu banyak, biaya segitu nggak akan bikin kamu bangkrut kan? Mazaya mengedip-ngedipkan mata, bersikap manis untuk mengambil perhatian suaminya. Arnold tersipu malu karena sikap manis Mazaya padanya. Setelah mendapat pertanyaan menohok juga sikap judes, sekarang Mazaya yang manis benar-benar membuat jantungnya berdegup kencang. Apa kamu akan menceraikanku kalau aku bangkrut? Tanya Arnold yang sebenarnya ingin balas menggoda Mazaya, tapi rasa gengsi membuatnya tak bisa bebas mengekspresikannya. Akan aku pikirkan lagi, jawab Mazaya. Kening Arnold pun berkerut mendengar jawaban dari sang istri. Dia tak menyangka jika ternyata Mazaya materialistis. Kenapa begitu? Kamu aku siksa lahir batin saja, kuat bertahan. Kenapa sekarang kamu ingin menyerah kalau aku bangkrut? Kamu hanya mau uangku? Tanya Arnold yang sepertinya mulai panik. Mazaya menunduk dan terdiam. Karena aku bukan Mazaya, jadi apapun yang terjadi, aku juga tetap meninggalkan kamu, Ban. Wanita itu lalu mengangkat wajah dan menatap Arnold. Ya memang siapa yang mau punya suami kejam, arogan, udah gitu miskin lagi, jawab Mazaya dengan senyum mengejek. Mazaya, kamu... Kenapa? Bukannya kamu yang minta perceraian? Aku emang gak inget kenapa aku mau bertahan, tapi kalau sekarang kamu masih bersikap kayak dulu, mending aku pergi kan? Tatapan Mazaya padanya membuat Arnold membayangkan perpisahan dengan wanita itu. Sekarang dia mulai bisa menerima sosok Mazaya yang kuat dan tak mudah ditindas. Rasanya sungguh tidak rela jika Mazaya akan meninggalkannya. Aku tidak akan bangkrut. Aku punya banyak aset dan perusahaan. Belanja aja lagi yang banyak, kata Arnold berusaha menutupi rasa cemasnya. Jika memang uang yang membuat Mazaya pergi darinya, maka laki-laki itu bisa mengusahakan yang lebih agar istrinya itu bertahan. Dulu Arnold begitu membenci Mazaya, nyatanya sekarang semua berbalik dan dia jadi takut kehilangan wanita itu. Baiklah, aku akan menikmati uangmu, balas Mazaya sambil mencolek dagu sang suami. Dia beranjak bangun dari sofa dan menyiapkan perlengkapan mandi suaminya. Tapi jangan pernah pergi dariku.
Kata-kata Arnold sukses membuat gerakan Mazaya terhenti. Wanita itu seperti patung saat mendengar kalimat yang meluncur dari bibir suaminya itu. Benarkah Arnold sudah mulai menerima Mazaya? Jika itu benar, maka sebentar lagi jiwa Caroline akan berpisah dari suami Mazaya itu. Mazaya mendatangi rumah sakit untuk mendapatkan bukti kehamilan Sandra. Dia berusaha menyelinap masuk ke ruangan dokter tempat Sandra memeriksakan kehamilan. Dia sangat berharap ada nama Romi di sana sehingga bisa menjadi bukti yang cukup akurat. Beruntungnya, Mazaya bisa pergi dari rumah sejak pagi buta untuk menyelinap dan menyamar. Sampai akhirnya dia berhasil menemukan hasil pemeriksaan yang dia cari. Syukurlah, walaupun tidak disebut jelas nama lengkap Romi, setidaknya ini bisa jadi bukti akurat yang akan aku kirimkan untuk Mama. Gumam Mazaya sembari memotret berkas-berkas yang dia dapat dengan susah payah. Maaf, Mah, mungkin Mama akan sangat syok saat melihat ini, tapi aku tahu ini yang terbaik buat kita semua. Mazaya dengan cepat menyelesaikan misinya dan mengirimkan bukti-bukti itu pada sang ibu. Sayangnya, saat dia keluar dari ruangan itu dan masih memakai seragam perawat, seseorang menegurnya. "Ngapain kamu dari ruangan dokter? Bukannya ini belum jam kerja dokter kandungan ya?"